doa pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka Mada Bakti 551. Mada Bakti 551.
Mari kita buka dengan lagu Mada Bakti 551. Marilah hai umat Allah, agungkan Tuhan kita, terpujilah nama Allah kini dan selamanya. Dari terbitnya sang surya sampai pada terbenamnya, hendaknya berkumandang nyanyian bagi Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra Yesus Kristus beserta saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael. Ketiga santo ini adalah malaikat agung Allah. Dengan demikian kita merayakan pesta malaikat agung untuk hari ini. Mereka bertiga adalah hamba-hamba Allah, utusan-utusan Allah yang dipanggil untuk senantiasa menolong manusia. Walaupun memang para ahli filsafat dan teologi masih terus-menerus memikirkan apakah para malaikat ini ada atau tidak, tetapi gereja percaya betul dan yakin bahwa mereka ini ada dan mereka adalah utusan-utusan Allah yang dipercaya senantiasa dapat menolong dan membimbing kita. Dalam kitab suci ditampilkan 3 malaikat. Mikael adalah sang malaikat yang senantiasa menghakimi, yang senantiasa membela manusia. Gabriel adalah malaikat yang menyampaikan firman atau berita kepada manusia, termasuk kepada Bunda Maria ketika Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Dan malaikat Rafael itu dikatakan senantiasa membantu manusia dalam perjalanan hidupnya, dalam peziarahannya untuk membimbing sampai ke tempat tujuan. Bahkan juga dikatakan bahwa senantiasa menolong manusia dalam penderitaan atau sakit. Jadi memang mereka mempunyai tugas dan pelayanan masing-masing. Mari saudara-saudari kita persembahkan doa-doa kita. Kita juga mohon kepada para malaikat agung Allah supaya senantiasa mendoakan kita, menguatkan kita dengan doa-doanya, dan kita juga dilindungi, dijaga oleh mereka. Hari ini kita menyampaikan pula doa kita untuk keselamatan Oma Monica Gunia yang telah menghadap Bapa di surga 4 tahun yang lalu. Semoga Oma dapat berserah dalam ketentraman dan damai Tuhan, dan semoga segenap keluarga, anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucu selalu dijaga dan dilindungi. Serta juga kita mau bersyukur bersama dengan saudara-saudara kita yang merayakan ulang tahunnya hari ini, Pastor Raymond Kahia 39 tahun, dan juga anak terkasih Benedict Christian Rape genap 17 tahun. Serta semua saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya hari ini. Dengan rendah hati kita datang di hadirat Tuhan, mohon belas kasihan dan pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa.
Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peron Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, penyelenggaraanmu sungguh mengagumkan. Malaikat dan manusia Kau panggil menjadi mengabdi Engkau. Kami mohon semoga mereka yang berada di hadapan-Mu dan mengabdi-Mu bagi kami menjadi duta sukacita-Mu dan pelindung kedamaian-Mu. Bapa, kami mohon berkat-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu bagi Mami, Oma, Oco yang telah Kau panggil menghadap Bapa di surga, Oma Monika Gunia 4 tahun yang lalu, dan semua sanak keluarganya yang telah menghadap hadirat-Mu. Dampingilah dan kuatkanlah saudara-saudari kami yang telah menghadap di Kau, terutama Oma Monika Gunia. Semoga karena belas kasihan dan rahmat-Mu, Engkau melimpahkan pengampunan belas kasihan, dan semoga mereka boleh berserah dalam ketentraman dan damai, sehingga boleh juga kelak menikmati sukacita, kebangkitan badan, kehidupan abadi di surga bersama dengan para kudus-Mu. Dan Engkau juga senantiasa menjaga, melindungi, serta memberkati segenap keluarga. Juga kami mau berdoa secara khusus pula untuk Ibu Elizabeth, kakak daripada Ibu Veronica Rada, yang tengah malam tadi menghadap hadirat-Mu. Limpahkanlah belas kasihan, kemurahan dan rahmat-Mu. Semoga Ibu Veronica, Ibu Elizabeth Rada dapat berserah dalam ketentraman dan damai-Mu, dan Engkau juga memberikan penghiburan, kekuatan, belas kasihan-Mu kepada sanak keluarga yang berduka saat ini, terutama suami terkasih, anak-anak dan sanak saudarinya. Engkau dampingi, kekuatkan mereka semua. Juga kami mau ikut bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahunnya, Pastor Raymond Kahia, kini genap 39 tahun, dan anak terkasih Benedict Christian Rape, genap 17 tahun. Serta semua saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahunnya hari ini. Dampingilah dan kuatkanlah mereka, semoga mereka tetap sehat walafiat, dan senantiasa boleh melaksanakan tugas pelayanan dengan baik seturut kehendak-Mu, dan boleh menjadi sarana berkat, sarana sukacita bagi sesama, bagi keluarga, dan bagi siapapun juga yang Kau utus kepada mereka. Dan Engkau senantiasa dampingi dan kuatkan setiap hari, agar juga senantiasa bersukacita dalam hidup dan mensyukuri semua berkat dan rahmat-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudara kita duduk, membuka hati mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab Nehemia. Pada bulan Nisan, pada tahun ke-20 pemerintah Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menghidangkannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang aku belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah raja kepadaku, "Mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati." Aku lalu menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat makam leluhurku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Kata raja kepadaku, "Jadi apa yang kau inginkan?" Aku berdoa kepada Allah semesta langit, kemudian menjawab kepada raja, "Jika raja menganggap dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah hambamu ini ke Yehuda, ke kota makam leluhur hamba, supaya hamba ini membangunnya kembali." Maka bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya.
beberapa lama engkau akan pergi, dan bila mana engkau akan kembali? Dan raja berkenan mengutus aku. Sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya, maka berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berilah aku surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lewat sampai aku tiba di Yehuda. Jaga sepucuk surat bagi Asfat, pengawas taman raja, supaya dia memberi aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permohonanku, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, referen, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, bila aku tidak mengingat Engkau. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Referen, sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Referen, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, bila aku tidak mengingat Kau. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Filipus berkata kepada Natanael, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimanakah engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Melalui Injil hari ini, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, kita diyakinkan, kita diberikan informasi bahwa sesungguhnya Allah mempunyai prajurit-prajurit, mempunyai penolong-penolong, bahkan juga utusan-utusan. Mereka-mereka ini disebut malaikat. Ada malaikat-malaikat yang biasa, para santo dan santa yang lainnya, tetapi ada juga malaikat-malaikat agung,
secara khusus dipilih Allah untuk menyampaikan warta sukacita, warta gembira firman Tuhan seperti malaikat Gabriel atau Santo Gabriel. Ada yang disebut pelindung, pembela kita, Santo Mikael. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, persoalan besar, kita boleh berdoa kepada Santo Mikael supaya senantiasa menolong kita, membimbing kita, bahkan membela kita di hadapan Tuhan dengan doa-doanya, bahkan menyampaikan seruan-seruan kita, harapan kita supaya kita juga ditolong dalam segala macam kesulitan dan persoalan. Dan juga ada malaikat Rafael yang kita kenal sebagai yang senantiasa membimbing, menyertai kita dalam perjalanan. Ketika kita dalam perjalanan yang sulit, perjalanan yang jauh, penuh tantangan, penuh kesulitan, atau penuh beban, penuh masalah, mari kita bisa berdoa kepada Santo Rafael, malaikat agung ini. Jadi mereka-mereka ini dipanggil Tuhan untuk menolong, menjaga, memelihara, membantu manusia, tetapi juga untuk semakin memperkenalkan Allah kepada manusia agar manusia sanggup memuliakan, sanggup bersyukur kepada Tuhan. Dan kita mendengarkan di sini tadi dalam bacaan Injil bagaimana Nathanael akhirnya percaya kepada Yesus melalui perjumpaan pribadi dengan Yesus, juga karena pertolongan malaikat. Kita pun juga disertai para malaikat, dan setiap orang dikatakan ada juga malaikat pelindungnya yang selalu menjaga dan melindungi. Tetapi apa kita sadar betul dalam waktu kita percaya dan senantiasa juga mohon pertolongan dan doa-doa mereka? Mari kita buka hati, kita minta permohonan, kita minta pertolongan, pendampingan, bimbingan, dan juga doa-doa mereka agar kita selalu dikuatkan, dibimbing, dan diberikan kesembuhan ketika kita mengalami sakit atau derita dalam hidup ini, sebab mereka dipanggil sebagai utusan hamba-hamba Tuhan yang bisa menolong manusia. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Mada Bakti 234. 234. Ya Tuhan, kami datang membawa persembahan roti dan anggur lambang usaha kami. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Segala suka duka, segala hasil karya, semua bagi Tuhan kami serahkan. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita
serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan kami yang kami unjukkan untuk keselamatan bagi banyak orang, terlebih bagi mereka yang kami doakan hari ini. Semoga Engkau membimbing kami, menyertai kami semua, dan semoga kami juga layak dan pantas ikut ambil bagian dalam kemuliaan surgawi kelak. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebagaimana para malaikat mengumandangkan nada pujian bagimu. Sebab jika para malaikat ciptaanmu yang di surga sudah layak dihormati, betapa agunglah Engkau dan betapa pantaslah kami memegahkan serta meluhurkan Dikau yang melampaui segala-galanya dengan menghormati para malaikat kami pun sekaligus memuliakan Dikau demi Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu pula rombongan para malaikat memuliakan keagungan-Mu, maka bersama mereka kami pun memadukan pujian kami dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu, Mami, Oma, Oco, Monika Gunia, yang telah menghadap Dikau 4 tahun yang lalu, Ibu Elizabeth Rada, yang baru saja menghadap Dikau tengah malam, dan semua saudara kami yang telah Kau panggil menghadap Dikau. Ketika dibaptis, mereka semua ini menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan.
Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripada-Mu. Amin.
Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah, Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung, Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Digna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Raja Maha Mulia, Engkau telah menyegarkan dan menguatkan kami dengan roti yang turun dari sorga. Kami mohon agar para malaikat-Mu senantiasa menjaga kami, supaya tetap setia dan taat kepadamu, serta melindungi kami di jalan menuju kepada keselamatan. Dengan demikian kami pun juga sanggup senantiasa memuji dan memuliakan Dikau dalam hidup kami setiap hari. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Mada Bakti 305. Usailah sudah bakti berbakti, di dalam Yesus berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghias hidup sepanjang waktu, dengan pusaka niat yang murni. Di dalam Yesus bertekad bakti, menjaga warna cinta sesama, memulas hidup seluas waktu.